Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dana pensiun, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fida Ramadhani. Latar belakang dana pensiun. Di era tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang, dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pilihan utama mereka terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai negerilah pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun. Jika pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun bagi karyawannya, maka di era tahun 90-an menjadi sebaliknya. Apalagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun. Hampir seluruh perusahaan telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola sendiri atau lewat lembaga lain. Bahkan bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, banyak alternatif pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya. Selanjutnya, pengertian pensiun dan perusahaan dana pensiun. Pensiun adalah masa seseorang tidak lagi bekerja karena memasuki usia atau kondisi tertentu. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan. Kemudian, membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Sesuai perjanjian artinya, pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun. Selanjutnya, ada tujuan pensiun. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki maksud tersendiri, baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggaraan pensiun. Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak, berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika 3 pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama, bagi pemberi kerja, tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut.
Yang kedua, agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang kedua, bagi karyawan. Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun ialah kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Yang ketiga, bagi lembaga pengelola. Bagi lembaga pengelola, dana pensiun tujuan penyelenggaraannya dana pensiun ialah mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Jenis-jenis pensiun. Yang pertama, pensiun normal. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu. Misalnya, karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pensiun ditunda. Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Akhir pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan, sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun norma di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku sendiri untuk menyelenggarakan program pensiun. Manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya, dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Selanjutnya, asas-asas dana pensiun. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari karyawan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan, agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak
tercapainya maksud utama pemumpukan dana yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Yang terakhir, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninda Lestari. Alternatif yang dapat dipilih antara lain, yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua, mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. Yang ketiga, bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain atau mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya. Selanjutnya, desktop project. Menurut ketentuan program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Sistem pembayaran dana pensiun. Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan oleh perusahaan, baik program pensiun manfaat pasti maupun program pensiun iuran pasti. Ketentuan ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Menurut ketentuan ini, pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua rumus yang tersedia, yaitu rumus bulanan atau rumus sekaligus. Kelemahan dari dana pensiun yang pertama, belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak penyelenggara program pensiun. Yang kedua, pengelolaan YDP masih banyak yang kurang profesional. Yang ketiga, arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Yang keempat, banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif sehingga kurang cepat menghasilkan. Yang kelima, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Yang keenam, keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi. Yang ketujuh, beberapa program pensiun masih membedakan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda atau duda, dan anak yatim atau piatu dari para pensiunan. Keunggulannya yaitu yang pertama, keunggulan dari dana pensiun yang pertama, pengelola yang ditunjuk harus loyal, setia, profesional, jujur, serta mampu menyusun rencana dan berpikir jangka panjang. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan. Dengan demikian, para peserta dapat menikmati manfaat pensiun sekurang-kurangnya 15% lebih tinggi dari manfaat program lain. Yang ketiga, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya secara merata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya. Yang keempat, biaya tetap relatif rendah. Yang kelima, dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi, sehingga memberikan posisi tawar-menawar atau bargaining position yang kuat dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain. Yang keenam, untuk mengurangi risiko kematian atau kecelakaan dari peserta, maka seluruh peserta dapat dipertanggungjawabkan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan kepada perusahaan asuransi dengan premi asuransi relatif rendah karena sifat kolektif. Terakhir, dana pensiun dapat mempunyai 3 fungsi yang terpadu yang dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar 3 lembaga. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.